Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil azizil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wala dzikrullahi akbar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marartum biriyadil jannah farta'u qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah qala hilakuz zikri fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilakuz zikri fa idza atu alaihim haffu bihim. Puja puji marilah kita haturkan, kita panjatkan kehadrat ilahi Rabbi. Alhamdulillah di pagi hari yang ceria dan bahagia. Bahagia ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah bahagia kita itu kalau kita sudah bisa merasakan nikmat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak sedikit orang yang sampai hari ini melaksanakan ibadah itu bisa jadi ada keterpaksaan. Jadi ibadahnya bukan merasakan sebuah kebutuhan, tapi merasakan bahwa itu kewajiban. Tidak salah sih, memang benar bahwa perintah sholat itu litaklif. Kalimatnya pakai fi'il amar. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Melaksanakan sholat, perintah sholat, karena perintahnya pakai fi'il amar, maka tadullu alal wujub, menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Jadi ada khitabus syar'i yang menunjukkan hatman lazima, wajib untuk dilaksanakan. Itu kalau dari si fikih. Tetapi melaksanakan ibadah itu tidak cuma ada di situ. Kalaulah melaksanakan ibadah sholatnya sudah merasakan bahwa itu kebutuhan, maka yang namanya kebutuhan seberat apapun pasti akan dilaksanakan. Dan kebutuhan itu bahwa dalam ibadahnya itu di situ ada penuh dengan rasa. Jadi kalau kebutuhan itu pasti rasa yang tanggung jawab, rasa yang memiliki. Maka kalau sudah pada ranah rasa, berarti itu tidak akan pernah meninggalkan kewajiban, sehingga tidak akan ada keterpaksaan. Kita punya cicilan 1 bulan 1 kali, pas datang cicilan teh, waduh, asa beban, asa berat. Naon sababna? Sebab bahwa itu adalah merasakan bahwa itu sebagai kewajiban. Aduh, kewajiban sudah tanya kudu bayar deui. Nah, itu kan kewajiban, jadi berat. Jadi pasti akan ada efek psikologis di dalam diri kita bahwa itu kewajiban itu menjadi berat begitu. Karena kewajiban, tapi kalau sudah merasakan bahwa itu kebutuhan, nah itu nanti ranahnya ranah rasa. Nanti yang muncul adalah bahwa ini adalah saya yang butuh, maka seberat apapun pasti akan melaksanakan itu. Jadi beda nanti. Begitupun dalam melaksanakan hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagaimana halnya ketika tepat waktu dan di akhir waktu itu akan ada beda rasanya. Kalau kita beli bakso, dimakan bakso, beli bakso jam 1, nanti dimakan jam 4. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh ya? Boleh dimakan jam 4. Tapi kira-kira eta bakso masih kena enak tuh? Entenya, beli bakso mungkin dimakan jam 4, belinya geus hampir 4 jam kemudian baru dimakan. Berarti tos rada basi, tos rada kurang enak. Artinya bahwa begitupun sholat, kalau di akhir-akhir
kalau di akhir-akhir itu karurusuh, rasanya sudah beda. Beda itu ya sholat sunatnya mungkin kan begitu kan, kemudian wiridan-wiridan yang lainnya ba'da sholat itu mungkin tidak akan pernah terlaksanakan. Maka begitupun ibadah, kalau di akhir-akhir ya rasa itu ya sudah tidak ada. Kalau awal waktu kan dapat afdalnya, dapat fadilahnya, itu kan luar biasa. Nah maka hadirin jamaah rahimakumullah, begitupun kenikmatan kita melaksanakan ibadah ini adalah sesuatu yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pernah merasakan bahwa ibadah yang kita laksanakan ini adalah sebuah beban begitu, sebuah beban. Tetapi ini adalah sebuah kebutuhan. Sebab nanti beda pelaksanaannya kalau melaksanakan sholat 5 waktu dengan beban, melaksanakan ibadah sholat waktu dengan kebutuhan, itu akan beda rasanya. Maka dengan demikian tidak akan pernah di dalam sholatnya, melaksanakan ibadah sholatnya itu ada keterpaksaan. Karena ini adalah sebuah kebutuhan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, keberkahan kita telah diawali dan telah dimulai tadi dari ibadah sholat subuh dengan berjamaah, ala inna fil jamaah barokah, kemudian doa bersama. Dalam riwayat Muslim, ada amin abdin wa ammana ba'duhum illa ajabahullah, bahwa tidak semata-mata seseorang hamba berdoa kemudian yang lainnya mengaminkan, illa ajabahullah, kecuali Allah akan mengijabah doa. Di situ mungkin adanya bahwa dzikir berjamaah, ada doa berjamaah begitu. Sebab ketika seorang berdoa yang lain mengaminkan, maka illa ajabahullah, kecuali Allah akan mengijabah. Nah mudah-mudahan kalau dengan berjamaah itu ada keberkahan, dan siapa tahu di antara kita berdoa, di antara kita ada seorang wali, ada seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diaminkan oleh itu sehingga doa-doa kita dikabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sholawat serta salam semoga selamanya senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda alam, baginda kita tercinta, yakni habibana wa nabiyana, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga sampai pada hari ini kita memujinya, kita bersolawat kepadanya, kita ingin bertemu rasa-rasanya dengan beliau suatu kelak nanti, kita ingin bersama beliau, mudah-mudahan di surga nanti kita dapat mendapatkan syafaatnya. Kenapa kita sampai hari ini membaca sholawatnya? Karena kita butuh syafaatnya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kelak nanti itu kita membutuhkan baginda kita. Yang penting kalau dalam kifayatul awam, selama di situ ada iman, walaupun sebiji, walaupun kecil, walaupun di neraka, tapi ada iman kita kepada Allah, maka insya Allah kelak kita akan dapat dicari oleh baginda Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaatnya, dan nanti kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, begitu juga kita sering berdoa pada sholat dengan doanya doa Saiful Jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami di dunia hasanah yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan, wa qina adzabannar. Tapi hadirin, pada kalimat yang kedua yang wa fil akhiratinya itu ada kalimat wa qina adzabannar, dan raksalah dan jauhkanlah dan pelihara aku dari siksa api neraka. Sebab kenapa? Boleh aja di dunia mas semua dapat hasanah, tapi di akhirat ada yang hasannya langsung mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada yang sebelum ke surganya masuk dulu ke dalam api neraka. Dihabiskan dulu dosanya, dibakar dulu dosanya, sehingga kalau sudah terbakar nanti Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya wa qina adzabannar. Jadi atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Tuh, kalau di akhirat itu ada wa qina adzabannar, sebab tidak selamanya orang di akhirat langsung masuk surga, tetapi di situ
ada yang masuk dulu neraka baru diangkat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, mudah-mudahan baik kita teh kalau ingin mendapatkan surga dengan ibadah, boleh jadikan ibadah umatnya Nabi Musa yang 500 tahun usianya, yang 700 tahun sambil ibadah. Umatnya Nabi Muhammad kan cuma 60, 70, ada yang lebih bonus kan 100 itu bonus. Jadi kalau sekarang sudah 80, yang 70 itu bonus dari Nabi Muhammad SAW. Hati-hati itu. Hati-hati itu maksudnya bahwa selama ini yang kita gunakan untuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka umat Nabi Muhammad mah nanti dikasihnya ya ada satu malam Lailatul Qadar yang malam di situ ibadahnya itu lebih daripada 83 tahun pahalanya kan gitu dihitungnya. Nah maka hadirin jamaah rahimakumullah, usia kita mudah-mudahan diberikan kesempatan hidup, dibukakan hari ini hidup itu dalam rangka untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebenarnya yang kita bahas pada hari ini adalah lanjutan. Kalau minggu kemarin kita tentang pengantar dari kitab Al-Adhkar An-Nawawi ini, ya sengaja saja beda kitabnya karena pengguru Kang Asob di sana tafsir kan gitu, ada Kang Haji Abdul Qadir di sana fikih siroh, kemudian Pak Haji Ade kemudian fikih munakahat kan gitu benten-benten. Kemudian Kang Dandan, Kang Dokter Dandan itu adalah fikih berkaitan dengan sholat. Nah, supaya beragam saja bahwa saya di sini membawa kitabnya Adhkar An-Nawawi gitu kan. Jadi bukan bisa, tetapi supaya ada variasi saja gitu. Ada variasi saja sebab ternyata bahwa salah satu bagian dari hidup kita bahwa ada kumpulan dikir-dikir yang di situ dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, tapi sanes An-Nawawi Al-Bantani yang ini mah dikumpulkan dalam namanya dalam kitab Adhkar. Jadi 1 kali 24 jam di situ kumpulan tentang bab dikir-dikir. Ya artinya bahwa selama hidup kita itu bisa terbayang kalau zaman dulu ijabahnya, makom ijabahnya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada satu detik pun, tidak ada satu waktu pun yang para aulia, para alim ulama yang di situ kolbunya kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata 1 kali 24 jam itu ada doa, ada zikir yang selalu diucapkan. Termasuk kita dengan zikir ini, termasuk kita hadir di sini ini adalah karena kebutuhan. Ngazikir itu kebutuhan. Kalau baju kotor perlu dicuci, betul kan ya? Betul. Kalau pulang kerja, badan, fisik itu kan kotor, kesangan, perlu dicuci kan? Perlu dicuci, perlu naon eta perlu mandi. Nah, begitu kan? Kalau rumah kotor juga perlu dicuci, dibersihkan, kan begitu. Begitu juga kolbu kita kotor perlu dibersihkan. Jadi sebenarnya kita itu ya perlu. Jadi kita itu perlu, sholat itu perlu, sholat itu butuh dicuci, butuh dibersihkan. Kotoran juga perlu dibersihkan. Begitu juga kalau kita lapar, kalau lapar itu perlu diberikan, perlu makan. Kalau kita haus perlu minum. Nah itu fisik, itu badan. Begitupun ruh kita, kalau sakit kan perlu ke dokter. Ya, kalau sakit perlu ke dokter, ada yang ke dokter, ada yang enggak. Tapi kalau sakit perlu ke dokter. Apakah dokter memanggil kepada kita? Enggak. Kita ke dokter enggak, kita dipanggil. Tapi kenapa kita datang ke dokter? Karena kita butuh. Kenapa kita datang ke masjid? Kenapa kita datang di sepertiga malam kepada Allah? Kenapa kita banyak baca Al-Quran? Karena kita butuh. Ibarat tadi kita ke dokter itu enggak pernah oleh dokter dipanggil-panggil, enggak. Tapi karena kita butuh dengan dokter. Nah, kita pun dengan Allah itu butuh. Jadi kenapa kita datang? Kenapa kita ngaji? Karena kita butuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
hadirin jamaah rahimakumullah, fisik itu juga butuh. Kalau lapar perlu makan. Nah, begitupun ruh, karena dalam Ihya Ulumuddin bahwa dimensi zahiriyah, dimensi batiniyah. Ada batiniyah, ada ruhnya, ada ruh, ada yang dua dulu saja, ada ruh dan ada dohiriyah, ada batiniyah. Nah, ruh kita pun sama, perlu makan. Ruh kita pun sama, perlu makan. Nah, kalau fisik makan itu kan perlu dibuka mulutnya, masukkan kan gitu ya. Betul gak? Ada yang makan nggak dibuka mulutnya? Nggak ada kan? Makan pasti dibuka mulutnya. Begitupun ruh kita juga sama, perlu makan. Kalau perlu kita sakit, kalau sakit tadi fisik tas datang ke dokter. Ruh kita juga sama, sakit bisa. Bagaimana bisa mengetahui bahwa ruh kita sakit atau tidak? Terdengar adzan, sholat enggak? Nah, kalau dia tidak sholat, ya berarti ada yang sakit. Apanya? Ruhnya. Ada yang sakit. Kalau begitu harus dibetulkan. Kalau begitu harus, kalau dioperasi kan begitu ya. Tapi kan tidak susah kalau ruh dioperasi. Jadi ruh juga sama perlu makan, ruh juga sama perlu nutrisi. Jadi ruh juga sama perlu nutrisi. Anak-anak hadir di masjid, alhamdulillah dari sejak kecil sudah ke masjid. Nanti kelak kalau sudah dewasa jauh dari masjid, nanti ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah tua, nanti akan kembali lagi, akan merasakan itu. Nah, ruh itu perlu nutrisi, ruh juga sama perlu gizi. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, ruh juga sama perlu dibuka, perlu diberikan nutrisi. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, termasuk ngaji kita pada hari ini, salah satunya adalah untuk mengisi ruh kita supaya ruhnya tidak begang, kan begitu, supaya ruhnya sehat, supaya ruhnya tidak sakit. Fisik dengan berolahraga, ruh juga sama dengan ta'lim, dengan ngaji, itu adalah mengisi relung-relung ruh kita supaya jiwa kita tidak sakit. Kalau jiwanya sakit, itu nanti akan berdampak terhadap fisik, juga akan menjadi sakit. Tidak sedikit orang yang tampak dari dunianya banyak, kehidupannya begitu mudah, kesana kemari juga naik kendaraan dan lain-lain sebagainya, tetapi jiwanya kosong, tetapi ruhnya itu sakit. Ya buktinya apa? Buktinya ruh sakit, tidak sedikit kan yang mengeluh. Tidak sedikit juga orang yang ketika datang musibah dia tidak sanggup. Itu tidak sedikit yang begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, faslun, ini lanjutan yang kemarin. I'lam annahu kama yustahabu dzikru yustahabu al-julusu fihi laki ahli. Wa qad tadaharat al-adillah ala dalik wa satratu fi wadiha insyaallah taala. Wa yakfi fi dalika hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Ketika para sahabat ditaros, ya Rasulullah, kepada sahabat menyampaikan, wahai para sahabat, ketika engkau lewat kepada taman-taman surga, maka bergegaslah untuk datang ke sana. Taman-taman surga bahasanya. Kemudian ditanya, qalu wa ma riyadul jannah. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Qala hilakul dzikri. Halakoh riungan-riungan dzikir. Jadi riungan dzikir kayak begini, ba'da subuh ngaji, malam Jumat ngaji Yasin, ditambah Al-Kahfi, sambil meriung itu apa ya? Sambil melingkar hilakul dzikri, riungan-riungan dzikir, itu adalah termasuk di sini itu riyadul jannah. Hilakul dzikri, halakoh, tempat-tempat dzikir. Dzikirnya di sana adalah ya ngaji, disebutkan di situ yadkurunallah wa yusallu ala nabiyihim.
dibacakan dikir-dikir nama Allah, dibacakan Al-Quran, dibacakan sholawat pada hilakoh-halakoh dikir yang riungan-riungan itu adalah riyadul jannah, taman-taman surga. Orang yang masuk taman surga bisa jadi tamannya masih di luar, atau boleh jadi sudah masuk ke dalam surga, di situ ada taman-taman. Nah berarti kan orang-orang yang ada pada hilakul dzikri, ada yang pada taman-taman surga, itu dia berarti sudah ada di surga, bisa begitu. Luar biasa. Nah, wa mariyalul jannah Rasulullah qala hilakul dzikri. Kemudian beliau menyampaikan, fa innalillahi ta'ala sayyaratin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sayyaratin minal malaikat. Maksudnya memiliki malaikat-malaikat yang di situ dia ke sana kemari berjalan mencari yatlubuna hilakul dzikri. Mencari orang-orang, mencari perkumpulan-perkumpulan tempat yang dalam kumpul tersebut itu dilaksanakan berzikir. Faidatu alaihim hafu bihim. Nah, ketika datang kepada mereka, Allah menghapuskan dosa-dosa yang ada pada majlis-majlis zikir itu. Ternyata hadirin jamaah rahimakumullah, riungan-riungan, majlis-majlis zikir, orang-orang yang ada dalam majlis-majlis zikir itu para malaikat itu kan yastaghfiruna. Mereka itu membacakan, atau mereka itu oleh malaikat itu diberikan atau dipangmintakan oleh Allah istighfar, diampunkan dosa-dosanya. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, majlis-majlis zikir itu didatangi oleh para malaikat. Ada malaikat sayyarat, mereka mencari tempat-tempat zikir. Maka kalau begitu luar biasa hadirin jamaah rahimakumullah, riungan-riungan yang di dalamnya di situ disebutkan nama Allah, di situ disebutkan juga baginda Rasulullah, dibacakan sholawat, itu yang disebut dengan majlis dzikir. Haffat bihimul malaikat, ghasyiyat humur rahmat. Kemudian disebutkan juga fiman indak, nanti orang-orang itu diumumkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam majlis itu sangat luar biasa. Maka memperbanyak riungan-riungan majlis zikir di masjid, di rumah, tetapi bukan ngajinya yang ngaji yang di situ orang mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang judulnya ngaji tapi dalamnya provokasi, bukan. Ada ngaji kan, ada yang ngaji tapi dalamnya provokasi. Wah, nyalahkeun A, nyalahkeun B, hingga balik dari majelis itu, wah kelompok anu sesat, kelompok anu salah. Nah, bukan yang begitu. Itu judulnya ngaji tapi isinya provokasi kalau yang begitu. Tetapi justru dari situ merasa ketika lihat orang lain yang paling tua, si bapak anu mah amal ibadahnya sudah banyak, saya mah masih kene muda, masih kene belum bisa beribadah sebanyak orang itu. Kita lihat orang yang paling yang kecil, anak kecil mah belum banyak dosa. Kita bisa menghormat anak kecil. Kenapa? Anak kecil masih belum punya dosa. Saya mah sudah setua ini masih banyak dosa. Lihat orang lain yang rajin ke masjid alhamdulillah si anu mah rajin ke masjid. Saya mah masih kene belum bisa istiqomah ke masjidnya. Sehingga dari itu mampu bisa menghormati orang lain, mampu bisa menjaga jiwa, menjaga diri dengan orang lain, tidak pernah berburuk sangka kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan majlis dzikir. Balik dari masjid, di situ bertambah keimanannya, di situ bertambah ketakwaannya, di situ bertambah kearifannya. Itu adalah majlis dzikir. Maka yang kita harapkan, Wajajan pernah menyampaikan, kenapa orang-orang berilmu, kenapa orang-orang berilmu itu dihormati. Memang kalimat dalam ayat Quran kan ya rafa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kenapa orang-orang berilmu itu begitu tinggi kedudukannya? Karena dia punya bekal untuk amal. Tetapi ternyata orang berilmu tapi amalnya tidak ada. Ketika dia terus menyampaikan itunya juga masih terancam kaburamatan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, yang baik itu ya ilmu, ya amal.
Nah, jadi kan syariat itu isinya ilmu dan amal. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah sholat, ya di dalamnya ada ilmu sholat kita harus pelajari, juga sholatnya kita harus lakukan ilmu amal. Sebab amal itulah yang akan yang kelak bermanfaat terhadap ilmunya itu. Jadi kalau punya masih ilmu tapi belum ada amal, itu belum bisa berbuah. Sebab amal dari ilmu itulah yang nanti akan berbuah. Nah, maka berilmu, beramal, kita ngaji malam Jumat, kita ngaji ahad subuh, kita ngaji ba'da maghrib sampai isya. Itu kan amal, amalia. Sebab tidak sedikit orang yang berilmu mah sudah banyak. Tetapi orang yang ahli amal itu sedikit. Yang ahli amal itu sedikit. Terjaga duhanya, terjaga isroknya, terjaga zikirnya, terjaga sunat-sunatnya, itu masih sedikit. Banyak orang yang berilmu, mohon maaf, banyak orang yang berilmu, tapi yang beramal sudah istiqomah dengan ilmunya, itu bisa jadi sedikit. Kalau kita melihat, para alim ulama dulu menyampaikan hikmah duha, hikmah tahajud. Itu mereka itu merasakan dulu manfaat dari tahajud. Kalau para ulama dulu, Kiai Haji Mustafa Tasik misalnya yang jadi pahlawan nasional, di situ mereka ketika melawan penjajah dan sebagainya menyampaikan bahwa manfaat fadilah dari baca basmalah, fadilah dibaca Fatihah, dibaca sekian kali, terasa dan langsung bisa dibuktikan karena mereka itu ahli amal. Kalau kita doa berkali-kali begitu, doa berkali-kali, tapi ibadahnya, tapi sholatnya cuman sebentar misalnya, doanya banyak, tapi tobatnya sedikit, doanya banyak, meredal minta kepada Allah. Ya Allah, turunkan di luhur, keluarkan di handap, nu jauh deketkan. Wah, kita ngatur-ngatur misalkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah kita sedikit. Boleh jadi bahwa amal ibadah yang sudah istiqomah sampai hari ini itu masih oleh Allah ditambalkan karena dosa-dosa terus dilakukan. Hakikatnya hadin jamaah rahimakumullah anna aqrabu min hablil warid. Hakikatnya kita itu ada di dalam Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu adalah Al-Muhit. Allahnya dekat, iya, tapi perjalanan kita untuk sampai ke hadrat Allah begitu jauh. Puasa istiqomah Senin Kemis sudah dilakukan. Tambah dari Daud misalnya sudah dilakukan terus sampai 1 tahun. Sudah alhamdulillah sudah sangat luar biasa. Tapi jangan dulu berharap bahwa dengan yang sudah istiqomah itu Allah akan memberikan A, B, C, D, E. Enggak. Boleh jadi Allah belum berikan apa yang kita inginkan. Karena yang istiqomah tadi baru dipakai nambalan. Perbuatan, amal-amal, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mohon maaf, kita punya duha. Duha 2 rakaat itu kan itu sama dengan bersedekah 320 kali sedekah kalau tidak salah pahalanya 2 rakaat sholat duha. Tapi sebenarnya kalaupun sudah istiqomah sholat duha 2 rakaat, kita mensyukuri nikmat buang air kecil saja, boleh jadi itu masih belum bisa terisi syukur kita itu. Bagaimana kita bisa membayangkan nikmat Allah yang begitu besar dari buang air kecil yang begitu lancar? Bisa kita lihat. Orang sedang naik bis Damri dari depan kampus UIN mau ke alun-alun, di tengah perjalanan pingin buang air kecil di Cicadas, macet, lama sampai setengah jam. Dia tahan, buang air kecilnya dia tahan. Sudah sampai ke depan masjid, di situ dia turun, lari ke depan mau masuk ke WC. Pas ketika mau masuk ke WC, antri. Setelah antri, dia masuk. Pas ketika di dalam WC, dia itu tidak bisa buang air kecil. Tidak keluar buang air kecilnya. Sampai membiru, akhirnya kepayahan misal. Tidak bisa buang air kecil. Setelah itu digotong, dibawa ke rumah sakit. Dan harus dioperasi. Habis 30 juta. Untuk bisa buang air kecil. Nah,
sebenarnya hadirin jamaah rahimakumullah, buang air kecil tadi kalau ditahan tidak bisa, itu harus mengeluarkan uang 30 juta. 30 juta besar kecil Bapak Ibu? Besar. Nah, oke, itu besar. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, sudah berapa kalikah kita mensyukuri lancarnya buang air kecil? Mohon maaf. Sudah berapa banyakkah kita mensyukuri nikmat buang air kecil itu? Sementara kita kepada Allah sering suudzon. Bahkan kita sering melihat bahwa rezeki itu yang 1 miliar di sana, itu yang 20 juta di sana, itu yang 30 juta di sana, itu yang 50 juta di sana. Jadi berpikir rezeki kita itu aja yang di situ. Sementara yang ada dalam diri belum disyukuri. Nikmat apa? Niat buang air kecil. Maka kalau tadi punya sholat duha, istiqomah 1 tahun, dikonversi dengan nikmat yang lain dari Allah, betapa naibnya. Itu aja yang buang kecil-kecil, 30 juta, belum kita syukuri. Ini mata, kalau diat mata, kalau rasa Nabi ngajar fikih jinayah, kalau diat mata ini 1 mata ini 1 miliar harganya. Jadi 1 mata ini 1 miliar diatnya. Ada nggak Bapak Ibu di sini yang mau jual mata? Mau jual mata ini kan lumayan 2 miliar Pak. 2 miliar dijual. Ada nggak yang mau jual itu? Moal. Leres, Pak RW moal. Ayeuna ieu mata hargana 2 miliar. 2 miliar mata. Kita melihat rezeki kita itu we nu batur si anu mah ari ieu nu 2 miliar geus sabaraha kali nyukuranana. Pertarosanna geus sabaraha kali dipake tamat maca Quran. So, 2 miliar Pak ieu. Ieu nu 2 miliar mata pantas ku Allah la ajidnakum wa in kafaru ada bisa pantas ku Allah encan la ajidnakum can ditambah-tambah rezeki teh da eta nu aya dina awak oge can disukuran. Ieu mata 2 miliar sabaraha kali sok dipake syukuranana. Maca cerik dipake dzikir, malam inat gitu. Sementara ketika baginda Rasulullah pulang kepada Aisyah, wahai Aisyah, hal indaki ta'amun, tidak ada ya Rasulullah, ya sudah aku berpuasa saja. Dan itu dilakukan oleh baginda Rasulullah, bukan hari Senin, bukan hari Kamis. Makanya kalau Gus Baha terkait dengan yang sunnah itu ahyanan, sesekali. Jadi tidak kontinu, sebab lamun kontinu, soksien dianggap ke umatku ini wajib. Nah begitu, soksien dianggap ke umatku ini wajib. Nah maka hadirin jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan puasa yang tadi, Allahnya dekat, tapi ternyata perjalanan kita untuk sampai ke Allah Subhanahu wa taala perjalanannya begitu jauh. Puasa sunat lah begitu. Para ulama tadi berangnya berpuasa selama, jadi ayat puasa teh ternyata puasa itu yang disebut dengan puasa mutlak. Jadi Buya Ar-Raji Hasim menyampaikan ada yang disebut dengan puasanya puasa mutlak. Kalau kita ada salat sunat mutlak, ada puasa mutlak. Yang mana puasa mutlak? Dia berpuasa pada hari-hari yang di mana itu boleh untuk dilakukan berpuasa. Jadi bukan hanya Senin Kamis saja atau ayam ulbid saja, tapi sapopoena teh puasa gitu. Kayak Buya Dimyati itu kan 30 tahun berpuasa terus. Ya berangna teu makan nanti maghrib we nepikan kami subuh, berangna puasa gitu. Ada banyak para ulama begitu, makanya pantas hirqah dari Allah Subhanahu wa taala. Rijalud dia dari Allah Subhanahu wa taala, karomah Allah Subhanahu diberikan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak butuh lagi dengan makhluk, dia hanya butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan bab dzikir ini hadirin jamaah rahimakumullah, tempat-tempat riungan-riungan kita ini kita perbanyak intensitasnya, kita perbanyak tempat-tempatnya, tetapi di dalamnya adalah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan amaliyah yang mampu amaliyah itu mengangkat diri kita, jiwa kita, ruh kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahnya dekat, iya. Perjalanan kita menuju Allah jauh, capek, melelahkan. Maka dengan demikian hadirin rahimakumullah, kecapean kita, kelelahan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, cukup 1 hadis saja pada hari ini ya. Selanjutnya mohon maaf yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.